Oke, kali ini kita akan membahas mengenai gegel induksi akibat perubahan luas kumparan. Gegel atau gaya gerak listrik adalah gaya yang menyebabkan elektron pada kawat bergerak dan menghasilkan arus listrik. Terjadi pada ujung-ujung kumparannya. Rumus gegel induksi yaitu sebagai berikut ini. Epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Dimana flux rumusnya yaitu B kali A dikali cos A. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus GGL menjadi min N kali delta kali B kali A cos A per delta T. Dengan epsilon sama dengan gegel induksi, satuannya volt. Delta flux yaitu perubahan flux magnet, satuannya Weber. N jumlah lilitan, B medan magnet, satuannya Tesla. Kemudian A luas penampang, satuannya meter persegi. Kemudian delta T yaitu selang waktu, satuannya S atau second. Gegel induksi dipengaruhi oleh perubahan flux, di mana perubahan flux yang positif atau semakin besar akan membuat gegel induksi semakin kecil. Sementara perubahan flux negatif atau semakin kecil, maka GGL induksi akan semakin besar. Nah, untuk mengetahui gegel induksi akibat perubahan luas bidang kumparan, perhatikan gambar di samping saya ini. Di sini terdapat kawat penghantar berbentuk huruf U, yang di atasnya terdapat kawat penghantar teki dengan panjang L dan mudah bergerak bebas di atas kawat penghantar U. Kawat penghantar ini berada di medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang atau kita simbolkan dengan X. Kemudian apabila kawat penghantar teki ini kita geser ke arah kanan dengan kecepatan V, maka akan menyebabkan perubahan luas bidang kumparan, yang mana luasnya akan menjadi semakin besar. Kita misalkan kawat teki ini bergeser ke kanan dalam selang waktu dt sejauh ds, maka kita akan memperoleh rumus pertambahan luas persatuan waktu atau dA per dt sama dengan L kali ds per dt. Kenapa bisa diperoleh rumus tersebut? Kita lihat di sini, kalau bentuk kumparannya seperti segi empat, maka luasnya itu sisi lebar dikali sisi panjang. Sisi lebarnya di sini yaitu dari bidang kumparannya sendiri, dan sisi panjangnya yaitu jarak perpindahan kawat, sehingga diperoleh L kali ds per dt. Kemudian ds per dt ini rumusnya sama dengan rumus kecepatan, maka bisa kita ubah ds per dt ini menjadi V. Maka diperoleh rumus pertambahan luas persatuan waktu atau dA per dt sama dengan L kali V. Rumus GGL induksi akibat perubahan luas kumparan. Nah, tadi kan udah diketahui kalau rumusnya itu berbunyi GGL induksi sama dengan min N dikali D kali B A cos theta per dt. Untuk rumus yang ini, karena kita membahas perubahan luas, maka nilai B dan theta kita anggap konstan. Kalau nilai konstan dikalikan dengan suatu variabel, kan nilainya nggak berubah. Berarti bisa kita keluarin dari rumus menjadi GGL induksi sama dengan min N dikali B cos theta dikali dA per dt. Sekarang sisa turunan terhadap A terhadap T. Nah, kalau pada soal itu kan ada gambar loop kawat berbentuk U yang ke samping. Ada resistor yang menjadi hambatan dari kawat itu sendiri, dan ada kawat lagi yang memotong dari ujung sisi. Kawat ini bisa digeser-geser, panjangnya yaitu L. Nah, kalau panjang daerah kawat yang bisa digeser-geser menuju resistor, itu kita anggap X. Kalau kita perhatiin lagi, bentuk loop yang dipotong oleh kawat ini kan persegi. Berarti bisa kita ganti dengan rumus luas persegi menjadi GGL induksi sama dengan min N dikali B cos theta dikali D dikali X kali L per dt. Nah, kalau di soal nanti kan kawat digeser ke kanan atau ke kiri, maka perubahan luas yang terjadi itu oleh panjang jarak kawat geser yaitu X. Karena L-nya ini kan nggak berubah atau bersifat tetap, berarti bisa kita keluarin aja dari turunannya menjadi GGL induksi sama dengan min N kali B kali L cos theta dx per dt. Nah, di rumus itu kan ada dx per dt. Kalau kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya, dx per dt itu adalah percepatan. Berarti bisa kita ubah menjadi GGL induksi sama dengan min N dikali B kali L cos theta kali V. Nah, karena cuma ada satu loop, maka nilai N-nya itu 1. Cos ini kan
sudut antara nilai normal dan B-nya. Karena keduanya itu sama-sama memasuki bidang, sehingga sudutnya itu 0 derajat. Cos 0 nilainya 1. Jadi bisa kita ubah lagi rumusnya menjadi GGL induksi sama dengan min B dikali L kali V. Nah, jadi didapat rumus yang gak seribet yang awal. Untuk B adalah medan magnet, L adalah panjang kawat yang digeser, dan V adalah kecepatan kawat yang digeser. GGL induksi perubahan luas bidang kumparan memiliki satu penerapan, yaitu generator pembangkit listrik. Generator dalam pembangkit listrik ini akan memutarkan lilitan kawat mengelilingi magnet sehingga menghasilkan arus listrik pada lilitan kawat. Yang berperan di sini bukan hanya medan magnet, tapi ada juga luas bidang kumparannya dan juga sudut serta kecepatan sudut. Supaya memahami teori yang udah dijelasin barusan, kita akan masuk ke contoh soal. Batang konduktor yang panjangnya 80 cm berputar dengan frekuensi 5 Hz di dalam medan magnetik 0,3 T. Pertanyaannya yaitu besar GGL induksi yang terjadi pada batang konduktor tersebut. Nah, kan konduktornya berputar satu kali, maka luas yang dicakup adalah A sama dengan PR kuadrat, atau bisa kita tulis juga A sama dengan PL kuadrat. Jumlah lingkarannya yaitu 1, sehingga rumus yang dipakai untuk soal ini adalah GGL sama dengan N dikali B delta A per delta T. Kan tadi udah diketahui kalau M-nya itu bernilai 1 dan A-nya itu bisa kita ubah menggunakan PL kuadrat. Rumusnya kita tulis GGL sama dengan B dikali PL kuadrat per T. Nah, kemudian didapat rumusnya GGL sama dengan PB dikali F dikali L kuadrat. Sebelum kita masuk ke perhitungan, kita ubah dulu panjang kawatnya yang dari 80 cm jadi ke meter, jadi 0,8. Nah, sekarang tinggal kita masukin angkanya, jadi GGL sama dengan PFB dikali L kuadrat. GGL sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 0,3 dikali 0,8 kuadrat. GGL sama dengan 3 volt. Contoh soal yang kedua. Sebuah batang penghantar berputar sebanyak 10 putaran per detik dalam sebuah medan magnet sebesar 1,8 Tesla. Dengan besar GGL induksi sebesar minus 5 volt, tentukan panjang batang penghantar. Jadi karena soal ini secara konsep 11-12 dengan soal sebelumnya, kita akan menggunakan rumus dan konsep yang sama dengan memperhatikan sistem persamaan linear satu variabel. Jadi kita masukkan saja rumusnya. E yang menandakan GGL induksi sama dengan minus P BFL kuadrat. Di sisi kiri ada minus 5, di sisi kanan ada P yaitu 3,14 dikali 1,8 dikali 10 dan dikali L kuadrat. Jadi kita ketemu L kuadrat itu adalah 5 per 56,62. Setelah kita bagi, ketemu hasilnya 0,08 meter kuadrat. Nah, ini belum diakarkan, jadi kita akarkan dulu. Setelah kita akarkan, maka ketemu hasilnya L sama dengan 0,29 meter atau 29 cm. Itu tadi merupakan penjelasan materi tentang GGL induksi luas bidang kumparan. Mohon maaf jika saya dan rekan-rekan saya ada salah kata dan ada yang kurang berkenan. Untuk perhatiannya, terima kasih.